Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Salsabila, NIM 20114111080. Kelas Manajemen C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang evolusi teori manajemen. Menurut Robin and Coulter tahun 2016, evolusi teori manajemen ada 5, yaitu yang pertama early management atau teori manajemen tahap awal. Menjelaskan manajemen secara sederhana, yaitu untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi melalui orang lain. Manajemen sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi bukan secara teori, melainkan langsung secara praktek, di mana ada seseorang yang mampu mengarahkan orang lain untuk bisa membuat sesuatu sesuai keinginannya. Contoh Candi Borobudur, tembok raksasa Cina, dan lain-lain. Yang kedua, Industrial Revolution menurut Adam Smith. Adam Smith mengeluarkan teori Division of Labor dan Job Specialization. Division of Labor sendiri adalah pemecah pekerjaan menjadi tugas yang sempit dan berulang. Maka pekerja akan melakukan pekerjaan yang telah ditentukan sehingga dapat meningkatkan produktivitas pekerjaan. Berbeda dengan tahap early management yang pekerjaannya masih berpindah-pindah sesuai perintah pimpinan. Sementara job specialization adalah setiap pekerja diharuskan memiliki keahlian khusus dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga, birokrasi organisasi atau birokrasi organisasi. Tahap ini adalah tahap di mana perusahaan mulai mengenal istilah organisasi, sudah mulai mengenal birokrasi yang ditandai dengan A. Division of Labor, pembagian pekerjaan dalam divisi yang mengerjakan sesuatu tugas khusus. B. Authority hierarchy, yaitu rantai komando yang jelas antara manajer atas, manajer tengah, dan bawah. C. Formal selection, yaitu perusahaan menginginkan penambahan pekerja yang harus melalui proses seleksi. D. Formal rules dan regulation, perusahaan memiliki peraturan tertulis dan memiliki standar operasional prosedur atau SOP. E. Impersonality, perusahaan menentukan keputusan berdasarkan rapat direksi. Yang F. Career orientation, perusahaan sudah memiliki rancangan jenjang karir untuk pekerjanya. Yang keempat, knowledge management. Tahap ini, perusahaan sudah menggunakan teknologi informasi untuk mencapai keberhasilan kinerjanya. Yang kelima, evidence based management atau manajemen berbasis fakta. Proses membuat keputusan manajemen berdasarkan pada apa yang sebenarnya berjalan atau berdasarkan data yang real di lapangan, bukan hanya perkiraannya saja. Materi yang kedua adalah manajemen. Menurut Mary Parker Follett, manajemen adalah seni dalam mendapatkan sesuatu melalui orang lain. Menurut Duff tahun 2010, manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien. Yang dimaksud efektif adalah mengerjakan sesuatu dengan benar. Efisien menggunakan sumber daya secara bijaksana dan dengan cara cost effect. Fungsi manajemen menurut Ernest Dell adalah menyangkut planning atau perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kerja, pengarahan, inovasi, dan penyajian laporan. Tipe manajer secara vertikal. 1. First level manager, manajer yang berada di tingkat bawah, bertanggung jawab secara langsung untuk produksi dan memasarkan barang atau jasa. Yang kedua, middle level manager, manajer yang berada di tingkat tengah, bertanggung jawab atas unit bisnis dan departemen utama. Yang ketiga, top level manager, manajer yang berada di tingkat puncak, bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan organisasi. Keterampilan manajerial menurut Wibowo, yang pertama conceptual skill,
yaitu kemampuan untuk berpikir dan mengkonsepkan tentang yang abstrak. Yang kedua, human skill, yaitu kemampuan untuk bekerja secara individu maupun secara tim. Yang ketiga, technical skill, yaitu memiliki pengetahuan yang spesifik terhadap sesuatu pekerjaan. Faktor penting yang perlu dihadapi oleh seorang manajer: A. Konsumen, B. Sosial media, C. Inovasi, D. Sustainability. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.